Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Ba'dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun nikmat yang Allah berikan tidak secara langsung. Maka oleh karena itu marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salat bertangkaikan salam, berdaunkan syafaat, berbuahkan manfaat. Marilah kita kirimkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang menerang. Maka oleh karena itu, marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana untuk menyampaikan tausiah yang bertema keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, yang dimana apabila kita membacanya itu termasuk dari sebagian ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an kepada manusia dan memberikan petunjuk serta penjelasan antara hak dan yang batil. Begitu juga Al-Qur'an sebagai sarana untuk membebaskan umat manusia dari kegelapan, yaitu kekafiran, menuju cahaya, yaitu iman, dan sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Penonton yang setia, yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memiliki banyak fadilah. Di antaranya salah satu sabda Rasulullah SAW, membaca Al-Quran adalah salah satu sebaik-baiknya ibadah, kecuali tidak ada hamba yang membacanya kecuali Allah akan melipat ganda pahalanya pada bulan tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab kaum Islam, kitab umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, hendaknya selalu membaca Al-Quran, memahaminya, serta dengan pemahaman yang baik, dan mengamalkannya pada setiap hari. Demi apa? Demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah. Tiada seorang hamba yang membacanya kecuali Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, dan ia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan fadilah membaca Al-Quran, yang dimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 kali surah Al-Ikhlas,
maka ia seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka ia seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka ia seakan-akan telah mengatakan Al-Quran atau membaca seluruh Al-Quran. Penonton setia yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak disusun secara sistematis sebagaimana karya ilmiah. Akan tetapi Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, yang dimana apabila kita membacanya itu sebagian dari ibadah. Maka oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya selalu membacanya dan memahaminya dengan pemahaman yang baik. Maka oleh karena itu Ana berharap kepada pemuda muslim untuk selalu berteguh bersama Al-Quran dan senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran sehingga akhir hayat. Mungkin hanya ini tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.